Mengingat di minggu-minggu ini, hampir seluruh wilayah Kabupaten Karawang mengalami kebanjiran. Haji Yayan Mulyana, selaku Ketua Dewan Pimpinan Partai Umat Kabupaten Karawang, yang berprofesi sebagai konsultan lingkungan hidup, melalui daring, mengadakan diskusi secara terbuka dengan seluruh elemen masyarakat, sebagai wujud kepeduliannya, dengan menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Selasa, 28 Februari tahun 2023 kemarin. Saya kebetulan saya aktif di bidang profesional ya, sebagai konsultan di bidang lingkungan dan engineering ya. Jadi dan mungkin juga diamanahi untuk jadi ketua partai di Kabupaten Karawang ya, ketua partai umat gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ini sebenarnya sinergi lah antara apa yang saya dapatkan dari pengalaman saya sebagai profesional, sebagai konsultan. Lalu saya melihat bahwa partai sebagai pilar demokrasi gitu ya, yang bisa memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembangunan lah di Karawang gitu ya. Ya insya Allah ini saya gitu ya, Yayan Mulyana, Ketua DPD Partai Umat Karawang, sekaligus juga sebagai konsultan lingkungan. Jadi saya awalnya ya dari konsultan gitu. Jadi saya di konsultan ya tertarik dengan dunia kepartaian. Saya lihat bahwa sebenarnya dunia kepartaian itu bukan berarti bahwa ini bicara hanya masalah politik ya. Saya juga kebetulan konsultan kereta cepat. Saya juga konsultan di mungkin juga nih ya. Kebetulan saya IKN itu sempat membuat perencanaan bendungan di Malino, Kabupaten Malino, Kalimantan Timur ya, sekarang di Kalimantan Utara. Itu untuk power plant dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan itu 1200 megapol ampere. Kalau Jatiluhur saja cuma 183, dia itu mungkin kalau 1200 berapa kali lipatnya tuh. Nah itu seperti itu. Nah itu mungkin kedepannya itu peruntukannya selain untuk penerangan di Kabupaten Malino dan juga mungkin di Kalimantan. Ya, jadi saya punya database. Itu tentang Buletin Informasi Iklim ya. Ini Februari 2023 dan perakiraan Maret, April, Mei. Ya, itu satu. Yang kedua tentang ikhtisar cuaca harian. Cuaca harian itu curah hujan ya. Saya juga punya database tentang 100 tahun data curah hujan harian maksimum yang terjadi di Indonesia. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa itu menjadi dasar di dalam perencanaan sebuah bangunan, saluran, sungai, tandon, bendungan itu ya. Nah itu perencanaannya. Nah tadi ada tanggapan, ada ungkapan, apakah ini karena curah hujan, akibatnya curah hujan harian? Saya melihat sesungguhnya curah hujan harian itu dalam sejarah 100 tahun yang kita miliki data itu, sebenarnya curah hujan harian maksimum itu sampai 3 jam, Pak, satu hari itu. Ya tadi saya sebutkan, 3 jam itu total ya, per 24 jam itu 3 jam. Jadi tidak ada hujan 1 jam betul-betul kan, tidak ada kan, berhenti dulu udah. Nah itu selama hujannya aja, belum nanti tingkat curah hujannya juga, ketinggian curah hujannya kan beda-beda tuh. Ada yang deras, ada yang rendah ya. Nah itu pengalaman dalam 100 tahun itu, curah hujan harian tertingginya itu 3 jam. Nah kemarin ada kejadian, hujannya katanya 24 jam. Ya nggak 24 jam hujan mah, pasti ada berhentinya. Lebih banyak berhentinya itu gimana? Nah itu namanya curah hujan. Nah itu jadi artinya kalau saya sebagai orang profesional tidak berani mengatakan itu. Kalaupun mungkin sebagai gambaran awal itu tidak jadi masalah lah ya. Karena ini hujannya nggak biasanya sampai jam-jaman hujannya lama gitu kan ya. Memang itu juga salah satu penyebab banjir, curah hujan gitu ya. Tapi belum terukur secara saintifik, secara ilmiah ya. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan kesimpulan kalau itu seperti itu. Tapi paling tidak itu hanya sebatas informasi kan. Nah, sebab bisa saja salah. Setelah itu curah hujannya hariannya ternyata tidak gede juga. Ditotalin tidak gede juga. Nanti ini saya kebetulan lagi mencari data ini.
ke apa namanya stasiun hujan ya, yang ada di Bekasi ataupun di mana di Halim. Kalau di daerahnya memang prihatin ya, bukan hanya di Karawang, tapi di seluruh Indonesia gitu ya. Kebijakan-kebijakan tentang masalah apa namanya lahan terbuka itu ya, itu semakin habis ya. Tidak terkecuali juga ini seperti lahan sawah ya. Sawah itu kan lahan yang tampungan sebenarnya. Dia kan meresap gitu kan, sawah itu kan meresap air gitu ya. Semakin berkurang itu, selain dari potensi pertanian, itu potensi hujannya menjadi apa implikasinya akan besar juga gitu kan. Apalagi sawah-sawah di perkotaan. Ya sebenarnya sawah di perkotaan itu harus dipertahankan sebagai penyeimbang, penyeimbang dua itu tadi. Ya itu apa namanya antisipasi untuk banjir, sekaligus juga apa namanya emisi ya. Karena kalau dibangun itu kan kayak pabrik itu kan emisinya pencemarannya tinggi gitu ya. Nah, itu kalau bapak-bapak, ibu ataupun sahabat sekalian studi banding ke luar negeri, di luar negeri itu dijaga banget hal seperti ini tuh. Jadi ada pabrik tapi di sekelilingnya itu pohon-pohonan gitu kan. Itu biasa itu di sana itu. Jadi termasuk juga di daerah kota besar tuh kayak di Korea, di Jepang, di Eropa, dia tidak banjir, hujan juga gede. Kenapa nggak banjir? Karena dia sudah menyiapkan sistem drainase yang tadi ditanyakan itu. Jadi kalau pernah nonton film ya, di sistem drainase perkotaan di luar negeri itu, mobil aja bisa jalan. Iya kan? Mobil bisa jalan. Saking mempersiapkannya sistem drainase gitu kan di perkotaan. Tidak kelihatan hijaunya. Di kota sedikit mungkin ya kalau di Jepang itu ya, tidak kelihatan. Tapi di bawahnya terowongan. Gitu. Nah itu salah satu contoh. Saya pernah memberikan masukan juga ke kakak waktu zaman kepala Bina Marga ya dulu namanya ya. Di Tuparep itu banjir katanya. Saya bilang bongkar itu semua saluran. Karena saya kebetulan melakukan kajian hidrologi dari sana apa namanya dari Kertabumi, saluran itu ke situ semua tuh, yang dekat BNI itu tetangganya. Nah itu di situ kecil, ya udah banjir. Tapi setelah dibongkar udah banjir, 2,5 meter saluran. Resikonya apa? Tadi karena perencanaannya lambat, tidak dari awal, otomatis resikonya ya tadi yang dagang ngambek gitu ya. Memang resiko. Kalau tidak mau banjir lagi, kalau nggak gitu ya banjir terserah. Ya orang jawabannya itu kok. Makanya perencanaan itu penting. Perencanaan itu penting. Jadi persiapan untuk bagaimana mengantisipasi terhadap masalah banjir ini juga gitu ya. Kalau sudah ya resikonya seperti itu. Ada bangunan-bangunan yang dirombak total ya. Sama kemarin yang Bu Celika Nobel itu. Saya masih ingat itu. Seluruh daerah seluruh Indonesia seperti itu. Jadi ini kita harus butuh apa namanya jelas lah. Begitu. Ini kok saya jadi emosi ya. Semangat. Silakan yang dari itu ada yang nanya. Ini airnya kenapa nggak ada nih ya? Di bawah lagi. Saung. Silakan. Sementara kalau kita ngelihat kemarin kan ya, pada saat hari 2 hari Ya. dihantam hujan dengan intensitas yang cukup deras. Iya. Kemudian sampai jalan dari Duren ke Lari sampai mengarah ke Cikampek itu sampai terendam banjir itu gimana itu pandangan kamu? Permasalahannya sama. Saya walaupun kasar nih ya, saya tidak melihat langsung. Kebetulan saya memang dulu dilahirkan di Kosambi. Kecil di Tagasari, baik lagi ke Kosambi, sekarang di Karawang. Jadi permasalahannya sama. Pembangunan di daerah timur, terutama tadi Kelar itu demikian bagusnya, masif ya, kalau dari aspek pembangunan. Tapi perhatian terhadap wawasan lingkungan dalam hal perencanaan tadi, contoh seperti sistem drainase, kelihatannya mohon maaf tanda petik kurang. Nah ini yang kemudian menjadi PR berat ya bagi para pemangku kebijakan, di mana izin-izin terhadap kegiatan itu harus diperhitungkan dengan masalah-masalah utama yang seperti sekarang terjadi ya. Nah, saya ada info juga nih, informasi awal saja sih. Katanya ada pembangunan salah satu makanan di sana, salurannya tertutup. Nah, setahu saya dulu waktu masih kecil, namanya jalan kereta, ada sepadan kereta. Itu sepadan kereta itu sekitar 11 meter. Di belakangnya itu dulu tuh ada pohon-pohon seperti apa yang bisa dimakan tuh.
kangkung, bayam. Saya sering makan ngambil situ. Nah sekarang ini apakah masih ada atau enggak ada? Nah itu kan salah satu pelanggaran juga sebenarnya sepadan dari kereta itu sudah dipakai bangunan kan, satu itu. Yang kedua sama kayak tol juga Pak. Tol juga sama, tol juga ada saluran tuh. Karena dia tertutup, tadinya sasaran tertutup, konsekuensi kompensasi atas pembangunan tersebut, dia kanan kirinya ada saluran. Bahkan ada penyeimbangnya, ada crossing. Selalu itu ada. Sebenarnya standar pembangunan itu udah ada. Saya kemarin diminta di Bekasi ya, kota Bekasi membantu ya untuk menyelesaikan masalah banjir sama di kota Bekasi. Di kota Bekasi itu kebetulan ada kepentingan satu perusahaan apartemen. Dia mau membangun apartemen. Saudara sebelum ini seperti itu. Jadi ini kita harus butuh jelas lah. Begitu. Ini kalau saya jadi emosi ya. Semangat. Silakan yang dari itu ada yang nanya silakan. Ini airnya kenapa nggak ada nih ya? Oh, di bawah lagi. Saung. Silakan. Sementara kalau kita ngelihat kemarin kan ya, pada saat hari 2 hari kita dihantam hujan dengan intensitas yang cukup deras. Iya. Kemudian sampai jalan dari Duren ke Lari sampai mengarah ke Cikampek itu sampai terendam banjir itu gimana itu anak-anak kamu? Permasalahannya sama. Saya walaupun kasar nih ya, saya tidak melihat langsung. Kebetulan saya memang dulu dilahirkan di Kosambi. Kecil di Tlagasari, baik lagi ke Kosambi, sekarang di Kerawang. Jadi permasalahannya sama. Pembangunan di daerah timur, terutama tadi Kelar itu demikian bagusnya, masif ya, kalau dari aspek pembangunan. Tapi perhatian terhadap wawasan lingkungan dalam hal perencanaan tadi, contoh seperti sistem drainase kelihatannya mohon maaf tanda petik kurang. Nah ini yang kemudian menjadi PR besar berat ya bagi para pemangku kebijakan, di mana izin-izin terhadap kegiatan itu harus diperhitungkan dengan masalah-masalah utama yang seperti sekarang terjadi ya. Nah saya ada info juga nih, informasi awal saja sih, katanya ada pembangunan salah satu makanan di sana, salurannya tertutup. Nah setahu saya dulu waktu masih kecil, namanya jalan kereta, ada sepadan kereta. Sepadan kereta itu sekitar 11 meter. Di belakangnya itu dulu tuh ada pohon-pohon seperti apa yang bisa dimakan tuh, kangkung, bayam. Saya sering makan ngambil situ. Nah sekarang ini apakah masih ada atau enggak ada? Nah itu kan salah satu pelanggaran juga sebenarnya sepadan dari kereta itu sudah dipakai bangunan kan, satu itu. Yang kedua sama kayak tol juga Pak. Tol juga sama, tol juga ada saluran tuh. Karena dia tertutup, tadinya sasaran tertutup, konsekuensi kompensasi atas pembangunan tersebut, dia kanan kirinya ada saluran. Bahkan ada penyeimbangnya, ada crossing. Selalu itu ada. Sebenarnya standar pembangunan itu udah ada. Saya kemarin diminta di Bekasi ya, kota Bekasi membantu ya untuk menyelesaikan masalah banjir sama di kota Bekasi. Di kota Bekasi itu kebetulan ada kepentingan satu perusahaan apartemen. Dia mau membangun apartemen.